Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala kitabahul mubin tibyanan likulli syai' hudan wa busyra lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, para pecinta sinyal Islam Indonesia, kita masih bisa melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Munir, atau nama aslinya yaitu Maroh Labid li Kashfi Ma'na Qur'anil Majid, karangan Imam dan karangan ulama Nusantara yang luar biasa, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Qala suratul Kautsar. Ini kita akan menceritakan tentang surat Al-Kautsar atau menafsirkan surat Al-Kautsar. Surat yang paling pendek di dalam Al-Quran, tapi memang artinya nikmat yang sangat banyak. Paling pendek, paling sedikit, tapi artinya justru paling banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tusamma suratun Nahri Makkiyatun, dinamakan juga surat An-Nahr, pengorbanan atau penyembelihan. Dan nanti kita akan temukan tafsiran yang lain menurut Syekh Nawawi. Makkiyah ini merupakan Makkiyah. Salasu ayatin, 3 ayat. Asyru kalimatin, ada 10 kalimat. Ithnani wa arba'una harfan, ada 42 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Wallahu ta'ala a'lam bimuradih. Sesungguhnya kami memberikanmu nikmat yang banyak. Wa quri'a, dan dibaca juga amtoinaka. Jadi ada a'toina, ada amtoina. Amto sama artinya dengan a'to, artinya memberikan. Ya asyrafal khalqi, wahai ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Kautsar. Al-Kautsar itu ditafsirkan oleh Syekh Nawawi ay al-khair al-mufrid fil kathrah. Kebaikan yang sangat banyak dalam hal banyaknya. Jadi terlampau banyak, terlalu banyak. Min syarafin nubuwatil jami'ati li khairi ad-darain. Li khairi ad-darain. Dari kemuliaan kenabian yang meliputi kebaikan dunia dan akhirat. Jadi Nabi Muhammad SAW diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala yang terkhususnya kalau di tafsiran ini kita akan menceritakan mukjizat yang mana Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat melebihi nabi-nabi yang lain. Mukjizat ini dan kebaikan-kebaikan yang lain itu lebih baik dari dunianya ataupun akhiratnya. Yang lebih baik itu diberikan kepada Rasulullah SAW dibanding dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Fa inna kitab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwal kitab al-muhaimin ala kitab Adam wa suhuf Ibrahim wa Musa. Yang mana kitab yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Quran, yang mencakup atau yang terjaga di sini memang artinya mencakup yang ada dari zaman kitab Nabi Adam, suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Artinya kitab-kitab yang terdahulu dan suhuf-suhuf itu terhimpun di dalam Al-Quran. Wa tuhuddiyahu bil Quran wa dzalika a'lahu kama tuhuddiya Adam bil asma. Dan ditantangnya, jadi Nabi Muhammad SAW diberikan Al-Quran yang mana Al-Quran ini menantang yang lain, sebagaimana dulu ditantangnya
para malaikat menyebutkan nama-nama ketika itu yang Nabi Adam diberikan kemuliaan dengan wa'allama Adam al-asma. Itu al-asma ini lebih mulianya Al-Quran. Dan tentunya nanti yang lain pun akan terkalahkan tentunya tantangan-tantangan yang lain dengan Al-Quran. Dan diantaranya mungkin kita sering mendengar dengan satu surat pun tidak ada yang menandingi satu surat di dalam Al-Quran. Kita akan menceritakan dan akan membacakan beberapa keutamaan Nabi Muhammad SAW dibanding dengan nabi-nabi yang lain, khususnya di dalam mukjizat. Yang pertama, waruya anna Nabi SAW kana ala syatti ma'in wa ma'ahu Ikrimah ibn Abi Jahal. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW di tepi satu air, ada air, dan ketika itu bersama Ikrimah bin Abi Jahal. Maka Ikrimah berkata, faqala la in kunta shadiqan fad'u dzalikal hajar alladhi huwa fil janibil akhar falyasbah wala yaghriq. Kalau kamu benar, katanya, kalau kamu itu memang benar-benar seorang nabi, maka panggil itu ada batu yang di sana, di tempat yang lebih jauh, untuk datang dan tidak tenggelam. Jadi batu ini diperintahkan untuk berenang dan tidak tenggelam. Ini batunya besar, tidak tenggelam. Bagaimana caranya? Tapi Rasulullah SAW dengan mudah fa'asyara ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ilaihi. Rasul menunjuk kepada batu itu, fanqala al-hajaru alladhi asyara ilaihi min makanihi wa ama hatta sara baina yaday Rasul sallallahu alaihi wasallam. Batu ini tiba-tiba muncul, langsung naik dan langsung menggenang sampai ke hadapan Rasulullah SAW. Seakan-akan batunya berenang sampai mendekati Rasulullah SAW. Wa syahida lahu birrisalati, dan sampai Ikrimah bin Abi Jahal ini menyaksikan benar-benar ini tuh Rasul. Benar-benar ini luar biasa. Faqala lahu Nabi SAW, maka Rasulullah SAW berkata kepada Ikrimah, yakfika hadza? Apakah ini cukup untuk kamu beriman kepada saya nih? Sudah ada buktinya, sudah ada mukjizat. Qala, Ikrimah berkata lagi, hatta yarji'a ila makanihi. Balikan lagi ke tempatnya. Akhirnya fa'amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faraja'a ila makanihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan batu itu untuk kembali ke tempatnya. Akhirnya kembali ke tempatnya. Dan memang banyak permintaan-permintaan seperti ini, permintaan kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW yang aneh-aneh. Dan tentunya Nabi Muhammad SAW pun ada yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan mukjizatan, tapi memang mereka tidak untuk beriman. Dan Ikrimah belum beriman ketika itu. Wa hadza a'dhamu min imsaki safinati Nuh 'alal ma. Dan ini seperti kita lihat seperti ini, mukjizat ini lebih besar daripada Nabi Nuh ketika itu menjaga kapal yang besar di atas air. Itu kapal besar masih di atas air. Ini yang di bawah tanah diperintahkan untuk berenang, ini luar biasa. Dan kalau kapal itu terbiasa memang di atas air. Beda dengan halnya batu. Ada yang lain, kemujizatan yang lain diceritakan wa'an Muhammad bin Hatib, dari Muhammad bin Hatib annahu qala kuntu tiflan fansabbal qadaru ala qadaru alayya minan nar. Ini waktu kecil beliau menceritakan tertimpa api, jadi beliau terbakar, fahtaroko, terbakar al-jildi, kulitku terbakar, kullahu, semuanya. Fahamalatni ummi ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ibuku membawakanku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat, dan berkata ibuku, hadza ibnu Hatib ihtaraq kama tara. Ini anak Hatib
terbakar seperti halnya kamu lihat. Fatafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jildi wa masaha biyadihi alal muhtaraq minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meniupkan gitu saja ke kulitku yang terbakar ketika itu, dan menyentuhkan Rasulullah SAW atas dengan tangannya, pakai tangannya, kemudian diusapkan kepada kulit yang terbakar, sehingga waqala Nabi Muhammad SAW berdoa, adhibil ba'sa rabban nas fasirtu sahihan la ba'sa. Rasulullah yang berdoa, hilangkanlah al-ba'sa, keganduhannya, kesakitannya, ya rabban nas, Tuhan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan manusia. Akhirnya saya kembali normal. La ba'sa bi. Akhirnya enggak ada apa-apa. Wa dzalika a'dhamu min ja'li an-nari bardan wa salaman ala Ibrahim. Tentunya kemukjizatan ini lebih luar biasa dibandingkan dengan mukjizat Nabi Ibrahim ketika berdoa bardan wa salaman ala Ibrahim. Ketika itu Nabi Ibrahim tidak terbakar. Tapi kalau ini yang sudah terbakar menjadi sembuh kembali. Ini lebih luar biasa. Wa akramallahu Sayyidina Muhammadan fafalaqa lahul qamar fawqa sama. Wa fajara lahu asabi'ahu uyunan wa kana al-ghamamu yudhilluhu wa atahu Allahu Qur'an alladhi wasalahu nur ila syarqi wal maghrib. Ini ada lagi mukjizat Nabi Muhammad SAW. Beliau memecahkan atau membelah bulan yang di langit. Kemudian terpancar di antara jari jemarinya ada air yang mengalir. Kemudian juga ada awan yang menaungi Nabi Muhammad SAW. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala memberikannya Al-Qur'an yang sampai cahayanya dari timur ke barat. Walamma arada Abu Jahlin ayyarmiyahu bil hajar ra'a ala katifaihi thu'banain fansarafa mar'uban. Belum lagi ada ketika Abu Jahal akan melempar Nabi Muhammad SAW dengan batu. Ternyata Abu Jahal melihat ada 2 ular yang besar akan memakan Abu Jahal. Ini tentu luar biasa. Kama akramallahu Musa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Musa. Nabi Musa apa? Fafalaqal bahr. Nabi Musa dimuliakan, di antaranya mukjizatnya membelah lautan fil ardi. Itu masih di bumi. Nabi Muhammad SAW yang di langit dipecahkan. Wa fajaral ma minal hajar, dan ada air yang keluar dari batu. Itu masih dari batu, ini dari tangan beliau langsung. Wa dhallala 'alail ghamam. Kan Nabi Musa juga pernah dinaungi oleh awan, tapi ini Nabi Muhammad SAW awan yang senantiasa melindungi Rasulullah SAW. Masya Allah. Belum lagi ketika Nabi Musa wa akramahu bil yadil bayda mengeluarkan tangannya yang luar biasa, Nabi Muhammad justru cahayanya minal masyriqi ilal maghrib, yang terpancar dari timur ke barat, bahkan sampai hari kiamat cahayanya. Wa qallaba asa Musa thu'banan. Nabi Musa mengubah tongkatnya beliau menjadi ular yang memakan nanti sihirnya orang-orang pendeta Fir'aun atau penyihir Fir'aun, dimakan tongkat-tongkatnya yang seakan kelihatan ular itu dimakan oleh tongkatnya, dan jadikan tongkatnya Nabi Musa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ular, dan memang jadi ular betulan dan memakan para penyihir Fir'aun. Dan ini lebih luar biasanya, Nabi Muhammad SAW tanpa diperintahkan seperti itu, ada ular yang melindungi.
Inilah mukjizat yang luar biasa. Belum lagi wa sabbahat al-ahjar fi yadi Rasul wa ashabahu wa kana huwa lamma masaha syad al-jarba darat. Belum lagi ada bertasbihnya bebatuan di tangan beliau dan di tangan para sahabat. Kita lihat wa kana lamma masaha syad al-jarba darat. Ada kambing yang tertimpa penyakit kulit sembuh ketika diusap oleh Rasulullah SAW. Wa akramahullahu bil buraq. Dan Allah muliakan dengan buraq ketika Isra Mi'raj. Itu belum kama sabbahat al-jibal ma'a Dawud. Sebagaimana bertasbihnya gunung bersama Nabi Dawud alaihi salam. Dan memang Allah tundukkan jibal, Allah tundukkan gunung, dan Allah tundukkan hadid, besi kepada Nabi Daud. Tapi itu belum apa-apa. Itu hanya gunungnya yang besar. Ini sampai bukan hanya gunung, sampai bebatuan kerikil-kerikilnya bertasbih dan menyebut Nabi Muhammad SAW. Kemudian bukan hanya itu, Nabi Daud memang ada at-tairul mahsyurah, burung-burung berkumpul ditundukkan kepada Nabi Daud. Ini bukan hanya burung, Nabi Muhammad juga tadi diceritakan ada kambing yang sakit pun ketika disisiri, disentuh saja oleh Rasul langsung sembuh. Nabi Daud apa lagi? Dan bukan hanya itu, wa adhafar Rasul al-yahuda bisyatil masmumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diberikan tambahan ketika orang Yahudi memberikan kambing yang diracuni ketika itu, sudah dimasak, diracuni. Falamma wada'an luqmata fi fihi akhbarathu. Ketika Rasulullah SAW akan menaruhnya ke mulut Rasul, kambing ini memberitahu bahwasanya dia itu beracun. Ini sudah jadi masakan, tapi kambing masih memberitahunya. Waruya anna imra'ata Mu'adz bin Afra atathu wa kanat barsa. Ada juga perempuan yang datang kepada Rasulullah SAW, dia berpenyakit buros, kista. Wa syakat dzalika ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famasaha 'alaiha, diusap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ghusnin, dengan satu batang pohon. Fa adhaballahu anhal baros, maka hilang seketika itu penyakitnya. Wahina saqatat hadaqatul ar-rajul yauma Uhud, ketika itu ada juga sahabat yang jatuh bola matanya atau matanya ya, sebagian matanya atau bola mata kita sebut saja, jatuh bola matanya. Kemudian farafa'aha wa ja'a biha ila Rasul faraddaha ila makanihi, diadukan kepada Rasulullah SAW matanya, kemudian Rasul ambil, dibalikan ke matanya, kemudian sembuh ketika itu. Wa arafa ma akhfahu ammuhu ma ummi Fadl, dan Rasulullah SAW tahu apa yang disembunyikan pamannya yaitu Abbas bin Abdul Muthalib dan istrinya yaitu Ummu Fadl, karena Abbas bin Abdul Muthalib juga dipanggil Abu Fadl. Menyembunyikan sesuatu. Memang ketika sebelum perang Badar, Abbas dan istrinya itu menyembunyikan sesuatu, yaitu keislaman mereka, di satu riwayat seperti itu. Dan Ummu Fadl diperintahkan untuk berhijrah, sementara Abbas bin Abdul Muthalib ketika itu dengan berat hati ikut perang Badar, ikut melawan Rasulullah SAW. Masih ketika itu karena menyembunyikan keislamannya, dia masih ikut bersama kaum musyrikin. Dan ketika itu memang Rasulullah SAW merasakan ketika kepergian Abbas dan kepergian kaum musyrikin perang Badar,
Rasul merasakan adanya keterpaksaan dari diantaranya adalah Abbas bin Abdul Muthalib. Dan sampai ketika Abbas bin Abdul Muthalib pun menjadi sandraan dan dia harus membayar fida, membayar tebusannya, Rasulullah SAW katakan, mana tebusannya? Mana harta yang engkau titipkan kepada Ummu Fadl, istrinya? Dan ketika itu memang sebelumnya Abbas bin Abdul Muthalib ketika sebelum berangkat dia menitipkan harta beberapa koin emas kepada Ummu Fadl, ini silahkan kalau misalkan saya meninggal di Badar nanti ini hartanya untukmu. Dan ketika itu Rasulullah menanyakan, mana harta yang engkau titipkan kepada istrimu wahai Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Rasul. Mana harta itu? Dijadikan saja itu harta itu tebusan untukmu. Dan ada yang lain juga, 2 orang yang lain yang ditebus oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Fa akhbaruhu, dikabarkan itu. Jadi Rasul pun tahu untuk itu. Fa aslamal Abbas, ketika itu masuk Islamnya lah Abbas bin Abdul Muthalib lidzalika kama akramahu Isa alaihi salam, sebagaimana Allah memuliakan Nabi Isa bi ihya'il mauta, untuk menghidupkan yang mati. Ini bukan hanya menghidupkan yang mati Rasulullah tadi, yang sudah dimasak pun bisa berbicara. Wa ibrahul akmah wal abros, Nabi Isa juga diberikan mukjizat yang luar biasa, menyembuhkan yang buta, menyembuhkan penyakit yang baros. Tapi Nabi Muhammad SAW juga demikian, bahkan sudah jatuh tapi bisa dikembalikan lagi. Wa ma'rifah ma yukhfihi an-nas fi buyutihim wa hina nama wa ma'rifatu ma yukhfihi an-nas fi buyutihim. Dan Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, tahu apa yang disembunyikan oleh orang-orang di rumahnya. Nah, Rasul lebih tahu lagi. Yang di dalam hati pun Rasulullah SAW diberikan mukjizat untuk tahu apa yang ada di hatinya pamannya, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib ketika itu. Wahina nama Rasulullah SAW wa rasuhu fi hijrin ala hijri Ali fantabaha wa qad gharabati syamsu faraddaha wa shalla wa raddaha marratan ukhra li Ali. Ketika Rasulullah SAW tertidur di kamarnya Sayyidina Ali, ketika itu Rasul tersadar hampir matahari itu tenggelam. Rasul sallallahu alaihi wasallam belum sholat. Rasul mengembalikan matahari ke tempatnya. Akhirnya belum ghurub ya, belum tenggelam. Waraddaha marratan ukhra li Ali, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikan yang kedua kalinya untuk Sayyidina Ali. Fasallal asra, maka salatlah asar fi waqtihi, di waktunya. Jadi Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Ali tetap sholat asar di waktu sholat asar. Waruya anna tayran faja'a biwaladihi faja'ala yurafrifu ala ra'sihi sallallahu alaihi wasallam. Ada burung yang memang dia sedang bersedih karena anaknya dan terbang di atas Rasulullah SAW, di atas kepalanya Rasulullah SAW, wa yukallimahu, dan berbicara kepada Rasulullah SAW. Faqala ayyukum faja'a hadhihi biwaladiha, di antara kalian wahai para sahabat, siapa yang menyakiti burung ini dengan anaknya, artinya memisahkan burung dengan anaknya. Faqala rajulun ana. Nah, ada satu sahabat Rasul, saya Rasul katanya. Qala urdud ilaiha waladaha, kembalikan kepadanya. Itu wa akramahallahu bil masir ila baitil maqdis fi sa'ah. Belum lagi Rasulullah SAW berjalan dari Haram ke Baitul Maqdis dalam hanya beberapa saat saja. Wa kana yursilu himarahu ya'furan ila man yuriduhu. Rasul mengutus keledainya yang bernama Ya'fur. Ya'fur itu padahal kijang, tapi himarnya Rasul, keledainya dinamakan Ya'fur. Dibiarkan saja kepada siapa yang mau, silahkan dibiarkan. Faji'a bihi wa arsala Mu'adzan ila ba'din nawahi. Ini contoh-contoh mukjizat masih sangat banyak.
Ada juga Rasulullah mengutus Mu'adz ke satu daerah ila ba'din nawahi falamma wasala ila al-mafazah, ketika sampai ke satu lembah fa idza asadun jathim, ada Faida asadun jasim, ada layan. Faida asadun jasim, ada singa yang sedang duduk berjongkok. Fahalahu dzalika, mau mengepungnya. Walam yastajid an yarji', dia tidak membolehkan. Jadi singanya itu seakan-akan menghadang perjalanan Mu'adz. Fataqaddama wa qala, dan Sayyidina Mu'adz akhirnya berjalan ke depannya, waqala, dan berkata, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya utusannya, utusan Allah Subhanahu wa taala, utusan Rasulullah nih. Fansarafa wanqada, fansarafa, maka singa ini pun akhirnya hilang atau pergi begitu saja. Ini luar biasa. Dan apa yang terjadi ketika itu? Ada lagi wan qadal jin lahu sallallahu alaihi wasallam, dan jin tunduk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi hina ja'al a'rabi, belum lagi ada ketika seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidhab, dengan kalau di kita memang biasa di dhab itu diartikan dengan biawak, ini biawak gurun. Wa qala la u'minu bika hatta yu'mina bika hadha dhab, saya tidak akan beriman sampai biawak ini beriman, katanya. Fatakallama dhab mu'tarafan birisalatihi, maka biawak ini pun berbicara dan mengakui risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi wahina kafala adh-dhabyah wa ilm hina arsa wahina kafala adh-dhabyah hina arsalahal arabi raja'at ta'du hatta akhrajathu minal kafalah. Belum lagi ada kijang betina yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadukan anaknya hilang, kemudian anaknya itu dipisahkan, disatukan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak sekali. Kama raddallahu li Sulaiman asyamsa marrah, sebagaimana Nabi Sulaiman diberikan mukjizat bisa mengembalikan satu ketika matahari. Rasul 2 kali. Wa 'allama mantiqat thair, Nabi Sulaiman diberikan mukjizat untuk berbicara dengan thair, bukan hanya thair, ini burung, belum lagi kijang, belum lagi dhab atau biawak. Wa akramahullahu bimasiri ghadwatan wa masirat syahratan, Nabi Sulaiman diberikan mukjizat perjalanan yang harusnya 1 bulan menjadi tinggal 1 kali saja. Hanya di pagi hari langsung beliau sampai. Rasulullah bukan hanya 1 pagi, tapi beberapa saat saja, hanya beberapa jam di malam hari, perjalanan yang lebih dari, kalau misalkan berjalan ketika itu lebih dari 1 bulan. Bukan hanya 1 bulan, tapi lebih. Perjalanan dari 1 bulan pun bisa kurang hanya beberapa malam saja ketika Isra Mi'raj. Wan qada al-jin lahu, memang jin tunduk kepada Nabi Sulaiman, tapi Nabi Muhammad, sekali lagi, Nabi Muhammad pun jin tunduk kepada Nabi Muhammad. Falamma kanat risalatuhu sallallahu alaihi wasallam kadzalik jaza an yusammiyaha Allahu taala kautsaran. Dan ketika risalah Nabi Muhammad SAW sempurna seperti ini, mukjizat yang banyak, maka Allah Subhanahu wa taala membolehkannya dengan nama Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Ini saja kita cukupkan. Kita masih akan menafsirkan dalam surat Al-Kautsar yang lain. Kita cukupkan bihadzal qadri kifayah. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.